Assalamualaikum, welcome back to my channel Ibu Dia. Dan untuk hari ini Ibu Dia akan menunjukkan kegiatan Bu Dia untuk hari-hari. Karena hari ini sepi sekali, jadi Bu Dia memasak di taman halaman rumah sendiri dengan cara memanen atau memetik hasil dari tanaman yang Bu Dia tanam asal-asal gitu guys. Ada bayam, ada cabai, ada bumbu-bumbu juga Bu Dia ambil di halaman ini. Dan Bu Dia akan memberi kegiatan seperti zaman bahela, zaman dahulu, memasak di taman dengan cara yang sederhana dan untuk menghilangkan jenuh atau untuk memberi hiburan untuk diri sendiri. Untuk hari ini Bu Dia akan panen, mau petik untuk masak siang. Kita lihat di halaman Bu Dia. Ini kebun Bu Dia yang Bu Dia campur baur isinya. Ada kemangi Bu Dia. Kemangi juga udah mulai membesar dan cantik. Batangnya juga agak besar dan subur ya guys. Oke, mangi. Ini setiap tangkai ini ada berapa tangkai ini Bu Dia. Kalau kemanginya mulai gede, mulai membesar tinggi, jangan dibiarkan ini pucuk ini keluar bunganya. Sebelum dia mengeluarkan bunga atau ada tanda-tanda bunga di sini, kita petik, kita pangkas seperti ini guys. Kita petik. Setelah itu besok, insya Allah besok lusa, dia akan tumbuh tunas yang lebih bagus daripada yang enggak dipangkas. Dia lebih mudah dan lebih subur dan mekar guys, seperti ini. Dan untuk hari ini Bu Dia akan petik bayam. Bayam ini bayam besar tapi enak ini guys, lembut. Oke, Bu Dia petik dulu bayamnya. Dari sini guys cara metiknya. Bayam besar ini cara metiknya, kita pangkas di tengah-tengah sini biar dia bertunas lebih bagus lagi. Ini satu bayam seperti ini guys. Kita ambil semuanya yang kecil-kecil ini juga kita pangkas biar dia tumbuh lebih bagus. Ayo kita ambil semuanya biar bercabang. Seperti ini kemarin juga Bu Dia pangkas sayur bayam. Bu Dia petik atasnya, dia bertunas 2, 3, 4 tunas dan lembut. Oke, ini sawi Bu Dia juga, sawi pahit apa ini? Ini Bu Dia nanam juga, mulai nyemai sawi. Ayo sekarang ambil bayam lagi, kita ambil. Ini bayam semua guys. Bu Dia mulai menanam seperti ini. Kemarin Bu Dia itu nanam markisa di sekitar sini, menutup sini, menutup atapnya, sehingga nggak ada perkembangan dari pertumbuhan yang ada di bawah sini guys. Dia tertutup sinar nggak masuk, jadi tanamannya mati. Jadi sekarang masya Allah mulai subur semua apa yang Bu Dia tanam. Ini bayam juga. Waduh enak panen bayam ini udah pangkasan yang kedua, yang pertama ini guys. Ini pangkasan pertama Bu Dia pangkas awal. Mana awal ini, dan ini jadi tunasnya jadi 2, 1, 2. Dan sekarang Bu Dia ambil lagi, pangkas lagi biar dia lebih banyak bertunas. Oke, ini juga kita bikin sayur bayam. Sayur bayam ya, sayur bayam Bu Dia selalu menggunakan kemangi guys, karena Bu Dia suka sekali. Kita ambil seperti ini, asik. Ini sayang nih, lembut sekali guys. Kalau kita sering memangkasnya seperti ini, dia tumbuh bagus, lebih bagus daripada nggak dipangkas. Dia cepat menuah dan berkembang. Ini juga bayamnya Bu Dia, ya Allah, masya Allah tabarakallah.
Yes. Ya apa banyak rumput-rumput ini Rek. Rumput, kalau ada rumput seperti ini cepat dijabut ya, mengganggu pertumbuhan yang lain ini. Nanti aja deh, nanti ini Budia ada lagi nggak bayam. Dan pohon kacang Budia mulai merayap-rayap juga. Pohon melon Budia juga mulai berkembang dan tumbuh merayap. Ini kayaknya cukup ini, tapi nggak tahu lah. Budia tetap petik semuanya biar lebih bagus pertumbuhannya. Ya Allah, banyaknya guys. Tahan sini aja dulu. Ini juga ada bayam. Panen bayam. Kita panen bayam. Oke sekali bayam. Bisa dibuat masak. Itu masih ada tuh. Seperti inilah keadaannya sekarang. Dan ini ada cabai ungu yang Budia tanam, mulai tumbuh lagi. Cabai hijau, cabai ungu, cabai besar. Semen sawi Budia, sawi pahit ini kayaknya. Budia mulai banyak dan harus Budia pisahkan lagi semaikan ke tanah. Ini khas sawi khas. Ini mulai Budia ninggi guys. Ninggi Rek. Budia semai bunga biar dia berbunga untuk bibit. Untuk bibit ini guys. Dia meninggi sekali tinggi. Tinggal keluar bunga di sini. Itu yang Budia tunggu. Cabai Budia juga mulai berkembang. Dan ini hasil panen Budia, bayam Budia yang barusan Budia ambil. Lumayan. Kita susun dulu sini. Ini hasil panenan dari beberapa batang pohon yang masih kecil guys. Itu ciri khas dari batang pohon bayam. Yang besar pun bisa dimanfaatkan asalkan kita rajin memetiknya. Paling atas itu kita petik biar dia bertunas baru guys, lebih mudah dan lebih subur. Ini hasil panenan untuk hari ini. Dari kebun Budia ini cukup untuk sayur bayam sekali masak guys. Lumayan kan ibu-ibu? Apa sayang? Mau makan bayam? Whey, vitamin apa? Robo. Jangan. Daun katu pun ini harus kita ambil kayaknya biar dia lebih bagus. Dan Budia mulai merapikan sini guys. Budia letakkan batu bata biar agak rapi dan tanah gemburkan untuk tanaman mungkin kangkung atau apapun juga di sini. Ini juga mulai udah dirapikan.
Ini di sini Mbak Budia nyemai kencur, juga jahe yang tadinya lebat daun-daunnya Budia pangkas biar nggak terlalu semak, tapi dalamnya ini sudah banyak sekali gitu kunyitnya. Dan ini buktinya seperti ini guys, lebat dan roboh, jadi wajib Budia pangkas daun-daunnya biar agak rapi sedikit. Berantakan. Dan ini robohan dari batang pohon kates, Budia tekan biar di situ sampai dia membusuk, sampai dia jadi pupuk. Budia ambil untuk kita letakkan ke atas tanaman ini, ke atas tanah untuk pupuk guys. Dan Budia hasil cabai cuma ini segini, tapi jadilah ini untuk hari ini masak, kita petik-petik di halaman ya guys. Dan sekarang Budia butuh daun salam, satu aja cukup. Sekarang Budia akan mencari kunci. Ayo Budia cari kunci dulu. Gimana ya kunci ya? Jadi coba Budia cari kunci di sini. Sini mungkin. Nggak sopan. Mungkin di sini ada kunci. Kita congkel guys. Kita congkel. Nyongkel ini kayaknya kunci, coba ditengok dulu benar nggak kunci benar. Oke, ini kunci. Coba Budia congkel ini batang pohonnya kita congkel ya, kita tarik aja karena ini harus dipindahkan di tengah jalan, dia tumbuh sendiri guys. Jadi Budia ambil ini harus dijabut semua ini, apa pakai pacul aja ya, kita cabut biar pindah tempat karena dia. Jadi Budia harus congkel, harus pindahkan tempatnya. Budia ambil untuk kebutuhan Budia dulu, nanti baru Budia rubah dirubah tempatnya. Inilah tuh jabutnya juga nggak normal, jadinya nggak normal, dia harus pakai pacul. Enggak benar, ini ada di dalam semua. Coba ya, congkel aja deh. Budia kalau buat sayur bayam selalu menggunakan kunci. Tahu kunci guys? Ya putus kabeh gila ya pere. Nah ini cukup, ini kayak cukup. Oke, cukup deh. Semuanya ada di dalam. Ini kayak cukup karena nanti Budia akan ambil ini semuanya, kita pindahkan pada tempatnya. Dan Budia akan merapikan semuanya. Ini bumbu dapur, ini bumbu dapur. Kebutuhan Budia semua ada di sini. Kunyit, jahe, kencur, juga kunci, semuanya ada. Alhamdulillah. Tadi ini seperti ini guys, lebat. Dan Budia pangkas semua sampai gundul. Daunnya ndak ada, habis. Tapi dalamnya penuh ini guys. Ini untuk kebutuhan hari-hari, cukup kita ngambil secukupnya untuk masak. Setelah itu kita tetap tanam, jangan sampai dia mati, ataupun kalau mati kan kita terpaksa harus ke pasar, harus beli kan. Kalau kita letakkan di kulkas kadang busuk, jadi kita letakkan di dalam tanah, dia akan tumbuh subur. Jadi tempat bermainnya si kucing-kucing kecil imut. Miau. Hai, kucing Budia banyak sekali dan Budia suka sekali guys. Dan ini
dari dahan pohon kates, Budia letakkan, lama-lama dia gembur jadi pupuk. Budia letakkan ini nanti dipotong-potong, dicincang, Budia letakkan di bak, itu lebih cepat. Disiram air dan tanah, nanti cepat jadi kompos. Oke, ini butuhnya. Daun salam Budia udah dapat, cabai secukupnya, juga kencur, kunci juga Budia lah dapat untuk sayur bayam, guys. Budia mau buat sayur bayam di pondok Budia. Oke. Nah, oke, cukup. Sekarang bayam Budia cuci dulu bayamnya. Cuci yang bersih. Ini cucian pertama. Awal kita siram dulu, langsung kita iris ya, guys. Kita letakkan di sampingnya lagi. Kita turunkan ke bawah. Oke. Ini cabai sudah Budia cuci, dan sayur bayam Budia akan cuci dulu sampai bersih. Ini hiburan Budia. Sudah bersih. Sekarang bagi Budia masak. Ayo ikutlah Budia. Dan untuk sekarang Budia ada di dalam rumah yang Budia susun seperti ini. Ini rumah untuk persinggahan, untuk tenang, guys ya. Dan Budia akan masak sayur bayam. Utama Budia gunakan bawang merah, bawang putih secukupnya guys ya. Budia iris dulu bawangnya. Gunakan bawang merah untuk sayur bayam, bawang merah, juga bawang putih. Seperti biasa orang-orang memasak sayur bayam, cuma Budia menggunakan suatu bumbu yang lain. Bentar ya. Ini sampah. Nah, sekarang Budia menggunakan, kita pakai ulat, bawang merah, bawang putih secukupnya, banyak. Dan bayam yang Budia tadi panen sekarang akan Budia petik dan Budia masak. Jadi semuanya organik, guys. Budia menggunakan bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih selalu digunakan. Udah cukup ini kayaknya, ini nggak penting lagi, sudah cukup secukupnya. Enak, guys, masak seperti ini sambil melihat taman. Tenang. Ini cukup, dan Budia akan letakkan bayam. Kita letakkan bayam. Dan utama Budia menggunakan kunci, ini kayak kuncinya kok gak ada. Dan cabai ini untuk buat sambalnya, namanya sambal terong, guys, untuk bayam. Oke. Dan bawang merah, bawang putih, ini sirih kunci, kita geprek sedikit, geprek semuanya. Oke.
kasih sedikit cabai, atau enggak juga nggak apa-apa karena kita orangnya besar-besar, jadi gunakan cabai sedikit. Kalau anak-anak kecil nggak usah lah guys. Ya, ini bumbunya. Dan sekarang ayo masak-masakan dulu guys. Kita rebus airnya sedikit aja. Ini khususan guys, Budia menggunakan kunci. Ini kunci. Ini bayam yang Budia panen hari ini. Sedikit tapi menguntungkan. Ini Budia, caranya Budia serap. Setiap bayam Budia potong seperti ini. Ini dibuang, masukkan semua. Seterusnya. Ini kalau di kebun enak sekali guys, sambil main, sambil masak. Kalau di dalam ya bisa, kalau kita masak di dalam bisa, tapi nggak ada main-main seperti ini guys. Tapi kalau Budia suka seperti ini, mumpung di rumah lagi nggak terlalu sibuk banget gitu, jadi Budia mencari waktu untuk menghibur diri sendiri. Ini bayam Budia. Rupanya kehidupan di kebun itu lebih nyaman guys, lebih nyaman, tenang, dan seperti enggak suasananya. Ini namanya kebun buatan guys. Posisinya semuanya awalan gersang. Kemudian ciptakan semua ini biar agak enak. Iya, bayam kayaknya udah ngeredak gitu, kayaknya ngeredak ya. Belum. Kemudian kasih daun salam. Kita beri garam, kita juga beri gula sedikit, garam sedikit, gula sedikit. Juga kita beri oyong atau gambas, satu iris, cukup satu aja. Enak apa enggaknya, sudah jadi. Bayamnya selesai. Mari sekarang lagi dia mau buat terong, untuk namanya pecel terong. Bayamnya sudah jadi.
tutup. Sekarang dia harus goreng terong. Dia goreng terong dulu. Ini untuk sambal terongnya, guys. Kemudian menggunakan cabai, kencur, bawang putih, dan cabai hijau. Juga daun jeruk, guys. Oh, ini yang jeruk. Nah, cabai hijau, bawang putih, dan kencur. Oke. Juga kelapa, santan. Ini dia haluskan, pedas dulu. Kencur kita keras. Beri gula, garam, dan tepung. Ini kita agak pedas. Bawang putihnya juga ada ya, kasih yang bawang putih. Beri garam. Secukupnya. Juga nyedap secukupnya. Haluskan. Kita kasih alas dulu, guys, biar nggak meledak lagi. Ini bunyi. Nah, ini kita balik. Tahu ini. Tahu cukup satu. Nggak perlu banyak. Kita matikan api dulu. Kita angkat tahunya. Sambil bermain emang enak, guys. Nggak terasa apa yang kita kerjakan. Masak. Sekarang kita buat bumbunya. Ada sayur bayam, ada ini sudah jadi. Kita letakkan sini dulu. Kita haluskan bumbu yang tadi, bawang merah, bawang putih, cabai. Ini namanya sambal terong. Oke, sambal terong, guys. Makannya sama kuah bayam. Dan kita cari lauk yang lain untuk siang ini. Dia masak di kebun, di taman. Enak, di sini enak, sejuk, damai. Juga ya, kita menikmati kesederhanaan itu harus. Ini dia. Biar kita tahu rasanya gimana. Enak kok, enak sekali, santai. Sudah halus.
kita masukkan santan, guys. Masukkan santan sedikit aja, cukup. Aduk. Ini namanya sambal terong, guys. Kita cicip dulu sebelum dimasukkan tempe dan terong, atau tempe atau tahu juga bisa. Tempenya lalire aku tadi belanja lupa, dia belanja lupa beli tempe. Nanti nggak karu-karuan. Coba dicicip dulu enak enggaknya. Kurang gula. Dia agak sedikit manis, gurih gitu ya. Cukup. Kita masukkan tahu. Kita masukkan dalam bumbu tahu dan terong jadi satu ya. Kita lagi ngambil kemangi, masukkan kemangi juga, jadi kita ulek, nggak pakai halus ya, cuma dipenyet-penyet air. Ini namanya sambal terong. Setelahnya sayur bayam. Ini guys, sudah cukup. Ada bayam, ada sambal terong. Daun kemanginya kita letakkan kemangi di atasnya, oke? Seperti ini. Ini untuk telur, guys. Budi yang menggunakan cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Kita masukkan ke dalam, kita kocok sama telur. Kita siapin telur, garam, dan penyedap. Oke, kita kocok dulu, kita goreng ini ya. Posisinya Budia di dalam pondok, di atas pondok. Jadi Budia ambil praktis pakai gelas kocok telurnya, guys, biar nggak morat-marit. Ini kecil-kecil aja. Saling menempel seperti ini. Dia goreng nggak besar-besar, kecil-kecil, biar enak, nggak bosan, kering. Oke. Pondok Budia
Dia tutup sama apa aja yang ada, kain atau apapun juga, karena kadang tuh darurat hujan deras guys, jadi takut terpah ke dalam pondok ini, jadi Bu Dia tutup paksa. Oke, sekarang gorengannya kayaknya sudah boleh dibalik lagi. Ada Allah, alhamdulillah, pas adzan masakan selesai, itu yang penting. Dia harus cepat-cepat karena anginnya guys, ya Allah, mau hujan ini, Masya Allah. Inilah suasananya Bu Dia pada siang hari ini guys. Alhamdulillah, pas waktunya, anginnya kuat guys, kayaknya mau hujan. Pas waktunya Bu Dia masak ini. Balik. Tambah lagi. Ini untuk anak-anak makan guys. Dia sambil bermain di halaman sambil mengerjakan tugas masak untuk kewajiban Dia, memberi makan anak-anak. Dan sampai adzan Bu Dia dapatin vlogan, dapatin makanan, juga dapatin kegembiraan yang luar biasa. Wow, mendung guys, mendung, dohor-dohor mendung. Wow, mendung banget. Hari ini selesai sudah hidangan untuk siang Bu Dia. Cuma Bu Dia ini sambal cukup karena terlalu pedas. Dan Bu Dia masak posisinya di sini guys. Posisi sini, dan hasilnya ini tinggal menunggu anak-anak makan, kita telepon biar datang ke sini dan makan, membawa nasi dari dalam. Nasi Bu Dia masak di dalam guys. Dan Bu Dia masak sayur bayam, pakai oyong, juga pakai kunci bumbunya guys ya, utama guys. Nanti ada rasa yang lain, bisa juga diberi kemangi. Langsung sambal terong tumpang dan telur dadar. Dan sini suasananya seperti ini. Nah, enak rek, lumayan. Masakan desa tuh enak loh. Masakan desa enak sekali, sedap. Dan ini juga gurih, pedas, ada semua bumbunya. Dan suasananya seperti ini guys. Ikan-ikan juga muncul minta makan. Muncul semua, mau minta makan pula. Dan semua urusan Bu Dia selesai, kelar. Bu Dia letakkan di atas, gantung, biar kucing nggak ambil ini. Aduh, perang sama kucing guys. Ini Bu Dia tutup karena hujan deras. Bu Dia semua tutup karena Bu Dia duduk di pendopo ini, di pondok ini. Suasana hujan deras. Dan sayur-sayur Bu Dia mulai bisa untuk dilalap. Oke, Bu Dia sampaikan di sini dulu vlogan Ibu Dia, dan sampai jumpa di vlogan yang berikutnya. Assalamualaikum.